Mengapa sampai terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang jumlah ayat dalam Al-Quran? Kan mudahnya, tinggal dihitung saja setiap surah itu ada berapa ayat, lalu ditotal, selesai. Nah, ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Seperti tidak sederhananya ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kemudian ada yang mengatakan, kan tinggal dilihat saja mana pendapat yang paling bersesuaian dengan Quran dan Al-Hadis, itu yang benar, beres kan? Karena ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat Al-Quran itu disebabkan oleh beberapa hal. Sebab yang pertama, sedari awal para ulama itu berbeda pendapat. Pencantuman basmalah di setiap surah Al-Quran, apakah itu ayat pertama atau bukan? Dari sini saja, paling tidak akan menyebabkan ada perbedaan 113 ayat. Karena basmalah itu tercantum di semua surah Al-Quran yang 114 itu, kecuali di surah At-Taubah. Sebab yang kedua, ulama berbeda pendapat tentang adanya huruf-huruf muqatta'ah yang tercantum di beberapa awal surah seperti Alif Lam Mim, Yasin, Nun, dan yang semisalnya. Apakah itu ayat tersendiri ataukah masuk ke dalam ayat berikutnya? Nah, di sini saja sudah menyumbang sekian banyak perbedaan pendapat. Sebab yang ketiga, adanya perbedaan pendapat di kalangan para ahli-ahli qiraat Al-Quran ketika mereka meriwayatkan bacaan Nabi SAW, beliau berhenti atau wakaf di sebuah bacaan. Apakah itu terhitung ayat atau tidak? Nah, sebab yang ketiga inilah yang menyumbang perbedaan pendapat yang paling banyak. Jadi perbedaan pendapat tentang jumlah ayat ini bukan karena ada yang berpendapat Quran itu lebih ayatnya atau kurang ayatnya. Karena seluruh ulama dan kaum muslimin itu sepakat bahwa Al-Quran tidak mengalami penambahan maupun pengurangan ayat. Kalau toh kemudian ada perbedaan cara baca, itu adalah perbedaan riwayat yang semua bersumber dari Nabi SAW. Sehingga kalau kita temukan dalam Al-Quran adanya penomoran ayat sekarang ini, itu adalah satu dari sekian banyak pendapat. Makanya jangan heran kalau kemudian kita pergi ke suatu negeri yang lain dengan cetakan versi qiraah yang berbeda, kita akan temukan penomoran ayat yang juga berbeda. Karena bisa jadi negara tersebut mencetak mushaf itu dengan standar qiraat yang lain, bukan qiraah hafs yang biasa kita gunakan di Indonesia. Dan perbedaan ini sekali lagi adalah perbedaan masalah qiraat, bukan masalah isi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang akan senantiasa terjaga sampai hari kiamat, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya.